Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif War Studio. Aman bertransaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit bersama dengan rekan kami ada Fitriani Rahman. Silakan rekan Fitri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, pemirsa RRI Makassar. Di kesempatan pagi hari ini di Lintas Informasi Sulawesi Selatan spesial kembali kami bersama dengan Bank Indonesia dan kita mengangkat topik untuk pagi hari ini aman bertransaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Dan bersama dengan saya di kesempatan pagi hari ini ada dua narasumber, ada Bapak Erwin Wilar, Branch Manager CIMB Niaga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi Bu. Iya, bersama Bapak Dedet Tuanda Prima juga ya, ini adalah Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Fitri. Baik, nah, segar sekali kesempatan ini ya. Ada sejuk-sejuknya begitu. Mungkin karena kemarin sudah hujan ya, Makassar yang biasanya terik ternyata sekarang sudah ada sejuk-sejuknya. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, kita dengarkan dulu satu persembahan berikut ini. Dan jantungku berdegup kencang, kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Baik, kembali lagi di kebersamaan kita pagi hari ini bicara tentang kartu debit dan kartu kredit. Saya yakin masyarakat kita juga sekarang ini sudah tidak lagi menjadi tabu ya bertemu dengan kartu kredit ataupun kartu debit. Kalau memang kita mengawali dengan membuka rekening, biasanya kita akan ketemu dulu nih dengan kartu debit yang selalu beriringan dengan rekening yang kita buat. Nah, seperti apakah kemudian kartu kredit dan kartu debit ini, kita bersama dengan dua narasumber ini. Saya manggilnya Mas Dedet ya. Iya. Mas Dedet, ini kan kita perlu tahu lagi sebenarnya di mana sih letak perbedaan kartu debit dan kartu kredit. Nah, ini dulu nih awalnya kita ngobrol ini. Iya. Ya, silakan Mas Dedet. Terima kasih Bu Fitri, para pendengar RRI di Sulawesi Selatan. Saya mungkin sedikit akan menjelaskan fundamentalnya dulu ya Bu ya. Ada basic perbedaan nih antara kartu debit dan kartu kredit. Tadi Bu Fitri sudah menyampaikan bahwa memang ketika kita membuka sebuah rekening bank, tentu itu akan langsung diikuti ya Bu dengan adanya sebuah kartu debit gitu. Nah, kartu debit itu menginduknya kepada rekening perbankan kita. Nah, jadi kalau kita lihat karakteristiknya sangat berbeda sekali nih dengan kartu kredit. Nah, kartu kredit itu adalah sifatnya adalah pinjaman. Jadi kita ketika kita mengajukan permohonan untuk kartu kredit itu sama artinya kita mengajukan permohonan untuk kredit, tapi sifatnya adalah kredit konsumer gitu ya, sifatnya nggak terlalu besar kayak kalau ada KPR yang kita kenal, ada kredit korporasi gitu ya. Nah, kalau kartu kredit ini jumlahnya terbatas dan tergantung pada kemampuan di nasabah itu sendiri. Nanti ada limitnya yang akan ditentukan oleh perbankan. Jadi karakteristiknya dulu nih yang kita bedakan. Kalau kita menggunakan kartu debit, yang akan didebit itu adalah rekening kita. Misalnya kita punya 1 juta di rekening, kita belanja 500.000, nanti uang kita akan berkurang di rekening 500.000. Berbeda dengan kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nanti begitu kita gunakan bertransaksi, artinya kita ngutang ke perbankan, minjam ke perbankan dulu 500.000 kalau kita transaksi 500.000 seperti itu. Jadi karakteristiknya sangat berbeda. Nah, jadi di situ ya masalahnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya debit ya otomatis karena tabungan kita begitu ya yang betul. terkena. Nah, kalau kartu kredit ya ada permohonan begitu ya. Nah, apalagi sekarang ini banyak sekali promo-promonya ya. Betul sekali. Ya, Mas Dedet ya, iya. Nih ke Pak Erwin dulu nih, Pak Erwin. Iya, baik, tentunya untuk bisa dapat kartu kredit itu enggak mudah kan, Pak Erwin ya. Saya pernah mendapat informasi bahwa meskipun orang berulang-ulang kali mengajukan permohonan, tapi belum tentu begitu dapat disetujui ya. Ya, biasanya ada yang sudah menggerutu Pak Erwin. Iya. Ini maksudnya apa sih? Bank juga sudah memberikan kita peluang untuk punya kartu kredit, tapi giliran sudah diajukan kok enggak bisa. Jadi memang verifikasinya seperti apa sih Pak Erwin? Iya, baik Bu Fitri dan Mas Dedet, menyambung yang disampaikan juga Mas Dedet dan juga Bu Fitri, pertanyaan Bu Fitri.
Jadi memang pengajuan kalau khusus dari yang tadi ditanyakan oleh Bu Fitri terkait dengan kartu kredit, tentunya masing-masing perbankan itu punya kriteria Ada khusus, standarnya ya, ada persyaratannya. standarisasi, ada tentunya syarat-syarat dan ketentuan. Nah, salah satunya memang adalah faktor bahwa karena bisnis perbankan itu kan adalah sebenarnya bisnis jasa. Jadi yang paling dipegang itu utamanya adalah kepercayaan tentunya. Nah, kepercayaan siapa sih yang harus kita jaga? Termasuk dalam kalau kita pada pagi hari ini kita berbicara mengenai kartu, tentunya itu adalah kepercayaan dari masyarakat yang diberikan kepada perbankan juga. Nah, kalau terkait dengan pengajuan kartu kredit yang ditanyakan oleh Bu Fitri, memang itu tergantung lagi daripada kriteria dan masyarakat itu sebenarnya juga harus menjaga kepercayaannya kepada bank. Iya. Salah satunya yaitu dengan disampaikan tadi bahwa kalau kartu kredit itu kan sifatnya adalah berutang. Iya. Nah, kalau berutang kan tentunya kita harus membayar dengan tepat waktu, dengan rutin. Nah, sehingga nama baik daripada pemegang kartu kredit itu dapat terjaga juga kredibilitasnya di perbankan dan tentunya itu menjadi salah satu faktor yang memudahkan untuk pengajuan kartu kreditnya. Jadi sebenarnya lebih ke trustnya ya. Yes. Kepercayaannya. Iya, jangan gara-gara ada uang terus langsung konsumtif, tidak sesuai dengan keperuntukannya gitu, Pak Erwin ya. Betul sekali. Karena Giliran sifatnya, ditagih susah ya Pak Erwin. karena sifatnya kartu kredit kan adalah berutang ya, beda sama Iya. kalau kartu debit itu di tabungan kita sudah ada. Iya. Ya gitu ya. Baik, nih kalau bicara soal kartu, tentunya kan kita butuh keamanan kartu nih, Mas Dedet. Nah, kenapa kemudian keamanan itu perlu menjadi prioritas, Mas Dedet? Iya, jadi memang tadi kita udah sampaikan ini alat pembayaran ya, menggunakan kartu. Kalau kita di regulator di Bank Indonesia menyebutnya itu APMK gitu, alat pembayaran menggunakan kartu. Karena alat pembayaran itu kan sebenarnya uang ya, Bapak Ibu semuanya. Bukan kartu yang bukan dipasang kartu, aja ya. Cuma uang itu bisa kita gunakan pembayaran ketika kita membayar itu menggunakan ibaratnya itu instrumen lah, alat untuk membayarnya itu. Nanti implikasinya itu tadi kalau nggak rekening kita yang di bank yang berkurang, kalau menggunakan kartu kredit ya kita berhutang ya dalam tanda kutip nanti ke perbankan yang mengeluarkan kartu tersebut gitu. Nah, jadi itu perlu kita jaga dan perlu kita amankan karena begitu itu jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang berniat jahat kepada kita, itu begitu pinnya pun, kan ada pin ya setiap kartu. Nah, kita harus ke basicnya dulu nih. Kartu itu sekarang kami di regulator di Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran, semua transaksi menggunakan kartu maupun kartu debit ataupun kartu kredit itu sudah harus menggunakan PIN. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pendengar semua tahu hanya kartu debit yang menggunakan PIN. Kartu kredit itu menggunakan tanda tangan ya, Pak Erwin ya. Nah, jadi mulai beberapa tahun yang lalu itu kita sudah tetapkan bahwa semua kartu itu transaksinya maupun kartu kredit maupun kartu debit itu harus menggunakan PIN. Itu yang untuk keamanan di nasabahnya. Jadi nasabah itu harus benar-benar menjaga itu personal. Tidak boleh di-share kepada siapapun walaupun itu kepada petugas banknya yang mengeluarkan kartu itu juga. Nah, jadi nggak boleh di-share sama sekali. Nah, kami di Bank Indonesia juga menetapkan keamanan kartu itu. Kalau dulu mungkin kita tahu kartu itu menggunakan karbon gitu ya. Nah, sekarang itu kartu sudah menggunakan chip semua, wajib menggunakan chip. Makanya ada ya. Ada chipnya di ujungnya kalau Bapak Ibu lihat. Jadi kartu debit, kartu kredit itu menggunakan chip gitu. Nah, itulah fitur-fitur keamanan yang yang kita wajibkan dan disediakan yang wajib dipatuhi oleh perbankan juga yang mengeluarkan kartu debit maupun kartu kredit gitu Bu Fitri. Iya, jadi memang perlu safety ya. Ya. Jadi memang banyak penipu juga nih Mas Dedet. Ya, ternyata lebih canggih biasanya ya. Kita sudah coba dengan mengkantar berbagai cara, tapi ada saja selalu ide baru dari para penipu ini untuk lolos dari apa yang ada gitu ya. Nah, kalau kita bicara aman bertransaksi ini, sekarang mungkin bisa terasa ya bahwa selain kris yang dengan lewat handphone, kartu debit dan kartu kredit. Nah, Pak Erwin ini, kalau tadi kan Mas Dedet sudah kasih gambaran bahwa sebenarnya ada safety ya, keamanan lewat chip dan sebagainya. Bagaimana pihak bank sendiri tentunya ketika mengelola ini? Tadi kan saya sampaikan bahwa biasa verifikasinya mungkin ada yang cukup ketat begitu. Nah, kalau misalnya ada yang berkeinginan punya kartu kredit lebih dari satu, gimana tuh?
apakah cukup aman begitu ya punya kartu kredit yang lebih dari satu. Biasanya satu kan pusing juga tuh ya, mau bayar gimana? Iya. Apalagi tadi disampaikan banyak promo ya Bu ya. Iya. Masing-masing Ada bank. diskon. Betul, gitu ada ya. promonya masing-masing ya. Apalagi diskon kuliner. Betul sekali, Makassar ya, kota kuliner Bu ya. Benar. Jadi memang kalau kita bicara kepemilikan kartu, baik itu kartu debit maupun kartu kredit, ya khususnya kartu debit sebenarnya itu kan tiap kita punya rekening di perbankan, itu kan sewajarnya itu kita punya kartu ATM juga. Ya. Tentunya itu untuk memudahkan transaksi juga kartu digital kita. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat atau pemilik daripada rekening itu ada kewajiban kita juga untuk menjaga. Bagaimana kita mengamankan supaya transaksi-transaksi yang terjadi itu benar-benar adalah transaksi milik kita. Jangan sampai transaksi yang terjadi kan seringkali yang menjadi masalah adalah transaksi itu terjadi tapi bukan milik kita. Nah memang banyak cara, banyak faktor sih. Salah satu yang disampaikan Mas Dedet tadi, itu sekarang kartu kredit pun itu harus pakai PIN. Jadi PIN itu wajib kita jangan serahkan, jangan beritahukan kepada siapapun. Sekalipun kepada petugas perbankan itu jangan diberitahukan karena itu menjadi hak milik daripada pribadi sendiri. Kalau kita menjaga itu dengan beberapa faktor-faktor lain yang kita jaga juga tentunya, itu percaya itu salah satu faktor yang kita lebih aman. Karena saat sekarang ini sebenarnya kita nggak bisa menghindar ya dari dunia digital. Dunia digital kita belanja online misalnya tidak mungkin kita bawa uang tunai ke toko online-nya kan, pasti pembelanjanya itu banking, pembayarannya lewat debit, lewat kredit card. Nah itu makanya kita harus jaga bagaimana PIN-nya dan kartunya itu pastikan selalu di tangan kita. Nah itu kan PIN itu biasanya yang lebih mudah diingat tanggal lahir tuh, tanggal lahir, hari pernikahan atau ulang tahun anak begitu. Nah kira-kira apakah ini cukup bisa dijadikan satu contoh PIN yang bagus ataukah memang ada syarat-syarat membuat PIN? Sebenarnya kalau kami dari perbankan dan juga edukasi dari Bank Indonesia selalu menyampaikan bahwa sebisa mungkin itu jangan sampai kita membuat PIN itu yang gampang diketahui oleh orang, gampang diketahui bahkan oleh keluarga kita sendiri. Karena PIN itu kan menjadi milik pribadi ya. Contoh yang disampaikan oleh Ibu tanggal lahir itu gampang sekali Bu karena di KTP itu kan ada tanggal lahir kita. Benar. Begitu didapat KTP kita ikut undian nih, harus fotokopi KTP. Itu sudah ketahuan langsung tanggal lahir kita. Nomor handphone bisa ketahuan langsung. Dulu ada nomor telepon rumah kan masih sering tuh. Kebetulan telepon rumah kan 6 angka dulu juga kan ya. Nah, itu dimasukin juga tuh. Kalau bisa hal seperti itu kita benar-benar hindari. Benar-benar hindari supaya tidak mudah dilacak. Kalau 6 digit nomor, 6 digit PIN itu penipu itu ingin coba satu-satu itu kan tidak mudah ya. Nah tentunya harus makan waktu yang cukup banyak dan susah. Makanya kita usahakan PIN itu benar-benar yang tidak punya pola dengan kita ataupun pola yang umum. Usahakan benar-benar yang acak, tapi kita harus ingat. Oh ya, pantas ya selalu ada permintaan di situ kalau tidak menggunakan huruf besar kapital, terus ada huruf kecil gabungan dengan numerik gitu ya, dan pakai angka unik bentuk unik ya gitu ya. Kalau PIN mungkin 6 angka itu saran lagi Bu mungkin untuk rutin juga bisa kita ganti PIN-nya. Jadi ganti secara berkala supaya itu tidak terdeteksi juga tentunya. Cuman kan kadang-kadang ada juga yang pusing tuh Pak Erwin. Saya kan ini pelupa pengguna. Jangan sampai saya yang ribet ini jadi pengguna kartu debit sama kartu kredit gara-gara saya mau pakai gara-gara ganti PIN lupa gitu ya, taunya tanggal lahir. Nah ini mungkin juga perlu dibiasakan ya masyarakat kita untuk bisa mengganti PIN-nya. Nah kita ke Mas Dedet dulu nih Mas Dedet. Ini kan bicara soal keamanan, saya juga dapat informasinya kalau BI itu punya tagline peka ya. Ini benar ya peka ya. Betul. Sepertinya kepekaan gitu ya. Jadi memang harus lebih ke merasa gitu ya. Ada sensitivitas bahwa keamanan dan kenyamanan nasabah itu sangat penting begitu ya. Mungkin perlu dijelaskan nih Mas Dedet, apa sih peka itu? Baik Bu Fitri. Jadi memang peka itu secara filosofis kayak gitu tadi ya. Jadi perlu kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, terhadap alat kartu yang kita miliki tadi kalau konteksnya dengan kartu debit, kartu kredit gitu. Jadi
memang Peka ini adalah salah satu inisiatif dari Bank Indonesia sebagai wadah kita mewadahi untuk pengaduan kepada konsumen. Jadi Peka itu ada singkatannya, Bu Fitri. Oh ya, bukan Ya, sekedar peka bukan seperti yang sekedar saya maksud peka. tadi gitu ya. Tapi Peka itu adalah peduli, Uh-uh. kenali, adukan. Oh jadi Nah, peduli, kenali, dan adukan. oh, Nah, iya. untuk di Sulawesi Selatan kita sudah ada yang membentuk namanya Forpeka, Forum Peka gitu. Oh ya. ada Forum forumnya. Peka. Iya. Ya. Nah, Forum Peka peduli itu tadi ya. betul. Uh-uh. Nah, Forum Peka ini sudah terbentuk di tahun 2024 ini dan beliau Pak Erwin salah satu wakil ketuanya nih. Nah, Ya, jadi ini perlu nih sebentar awas ya Pak beliau Erwin ya. beliau nanti yang akan menjalankan program-program kami di Bank Indonesia di Forpeka. Iya. Itu membentuk program untuk meningkatkan awareness dulu di masyarakat kita. Karena memang kita mengetahui ya untuk saat ini itu kemajuan teknologi digital itu kan apalagi semenjak Covid itu kan sangat pesat sekali, Pesat, benar. eksponensial ya. Kita bicara mungkin kris lah kita contohkan ya. Kris itu dulu mungkin orang hanya berpikiran hanya untuk merchant yang memberikan Iya benar. QR-nya. Dulu kan begitu tuh ya. Nah, Nanti dapat atau hadiah baru gitu ya. merchant represented mode gitu ya, Iya. MPM gitu. Sekarang bisa customer yang memberikan QR kepada penjual. Nah, itu kan udah Iya. kemajuan. Bahkan kita lagi mengembangkan nih di Bank Indonesia itu kedepannya untuk NFC, Bu. Jadi nggak perlu scan-scan lagi, kita hanya tap saja handphone yang kita punya yang ada NFC-nya, kita tap saja nanti bisa bayar. Nah, artinya apa? Dalam waktu yang tidak terlalu lama, perkembangan teknologi digital itu termasuk di dalam sistem pembayaran itu sangat pesat sekali gitu. Iya. Nah, sementara masyarakat kita literasinya itu pertumbuhannya tidak sepesat itu. Jadi ketinggalan nih Bu Fitri. Teknologinya majunya sangat pesat, tumbuhnya tinggi. Sementara Yang literasinya menggunakan- tumbuh juga, tapi nggak setinggi itu. Benar-benar. Nah, makanya salah satu latar belakang kenapa kami dengan teman-teman perbankan Pak Erwin itu mendirikan Forpeka di Sulawesi Selatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka bisa aware gitu terhadap instrumen-instrumen pembayaran digital yang mereka miliki. Dan itu sekarang kan semua terkoneksi ke Phone ya benar. Nah, itu kita perlu aware juga tuh Bu. Nah, jadi salah satunya program ini kita berbicara di sini sekarang nih Bu, diskusi di sini. Itu salah satu upaya kami dari Forpeka untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perlu loh awareness untuk dalam konteks hari ini kartu debit, kartu kredit itu perlu awarenessnya gitu. Karena makin ke sini kemajuan teknologi yang makin maju itu modus-modus penipuan, modus-modus kejahatan itu makin berkembang juga. Iya. Macam-macam sekarang modusnya gitu Bu. Jadi mari kita sadari bersama. Tadi kita bicara basicnya dulu ya, apa yang perlu kita. Tadi Pak Erwin sudah mengelaborasi sangat baik sekali. Berarti PIN perlu kita jaga dan jangan gunakan PIN yang gampang sekali ditebak dengan tanggal lahir. Karena kan sekarang aja kita kan tiap ulang tahun dirayain gitu ya. Dia semua orang ini tahu nih tanggal lahirnya gitu. Benar. Nah, gimana bayangkan kalau kita punya PIN ATM atau kartu lahir, ini gampang sekali ditebak kalau orang punya niat jahat ke kita gitu. Iya, gitu. biasanya juga kan penipu canggih ya. Ya. Apalagi yang sulit saja bisa ditembus, apalagi kalau yang mudah-mudah seperti itu Mas Didit ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi memang Forpeka ini benar-benar ya karena peduli, kenali dan adukan. Memang ada empati yang diambil dari situ ya. Ada rasa yang kemudian memang harus dieksplor begitu. Nah, ini Forpeka sendiri sebenarnya dibentuknya apakah hanya dari kelompok perbankan ataukah ada orang lain terlibat begitu Mas Didit? Iya. Jadi untuk tahap awal ini memang inisiasi dari Bank Indonesia melibatkan seluruh perbankan, insan perbankan di Sulawesi Selatan, baik itu perbankan swasta, nasional maupun BUMN maupun bank daerah gitu ya. Nah, ini ada dalam forum Forpeka ini. Nah, nanti kedepannya ya tidak menutup kemungkinan juga kita akan libatkan penyelenggara jasa pembayaran yang lain karena tadi kalau kita bicara modus penipuan itu tidak hanya melibatkan kartu debit, kartu kredit saja, tidak hanya melibatkan produk-produk dari perbankan saja, tapi ada juga produk-produk yang dikeluarkan oleh
financial teknologi yang lain, misalnya e-wallet gitu ya, e-wallet yang kita gunakan sehari-hari gitu ya. Benar. Saya nggak usah sebut namanya ya, gitu ya. Kayak Yang kita paylater gunakan gitu sehari ya, ya, gitu ya. yang familiar di masyarakat gitu. Jadi ada juga bonus penipuan menggunakan itu gitu. Jadi yang perlu diingat adalah sekarang ini yang sering terjadi kelemahannya itu kalau kami lihat ya di Bank Indonesia tuh sering tadi datang pengaduan gitu ya Bu. Kita lihat kelemahannya itu sebenarnya di people-nya. Di jadi masyarakatnya dari itu sendiri. ya. Jadi si penipu itu kalau kita lihat modus-modusnya ya, itu kan sekarang lewat telepon gitu ya, berpura-pura menjadi karyawan bank yang menawarkan iming-iming tertentu atau membuat sesuatu itu mendesak. Sebenarnya dua itu aja sih kalau kita lihat. Kita membuat seseorang itu senang atau membuat orang itu panik. Nah, dua itu aja itu. Mengacaukan pikiran kalau gitu betul, ya. Bu. Tadi kita perlu waspada dan mawas diri. Jadi jangan sampai ketika ada suatu penawaran yang terlalu too good to be true, kalau itu kita bilangnya, limit kartu kreditnya akan dinaikkan jadi 100 juta gitu misalnya. Padahal kita tahu nih kemampuan kita itu untuk kredit itu belum sampai segitu lah mungkin limit kartu kredit kita baru 10 juta, tapi dia menawarkan misalnya 100 juta gitu. Nah kita harus bercermin dulu, apa iya ini benar gitu. Nah, masuk akal enggak ya? Iya, nah itu kita peduli dulu nih dengan kondisi kita, dengan produk yang kita pakai. Nah terus yang kedua kenali, nah itu tadi Bu, kenali ini benar nggak ya nomor telepon dari Bank X gitu, tempat saya menjadi nasabah gitu. Apakah ini nomor telepon resminya gitu? Itu harus kita kenali dulu terkait produk knowledge dari perbankan itu maupun kartu yang dikeluarkan itu. Ya, seperti yang pernah disampaikan bahwa perlu mencurigai nomor handphone yang nomor yang menggunakan nomor handphone ya. Betul. Seperti itu ya. Karena biasanya kalau perbankan yang resmi itu tidak akan menggunakan nomor yang menggunakan nomor handphone begitu, Mas Dede ya. Jadi ini bagian dari mengenali nih. Betul, itu bagian dari kenali itu tadi. Jadi kalau resmi dari perbankan itu biasanya nomor teleponnya itu ada fixed phone, tidak akan menggunakan nomor handphone. Nah, boleh dikonfirmasi ke Pak Edwin nih. Iya. Nah, kita ke Pak Erwin benar. Nah, kalau kita bicara soal tadi ya peduli kenali. Nah, mungkin perlu dieksplor nih untuk perbankan sendiri yang merasakan hal ini begitu. Seperti apa sih kepedulian dan pengenali itu gitu, Pak? Iya, jadi seperti yang disampaikan tadi Mas Dedet bahwa peka itu peduli kenali adukan itu memang itu kita berusaha nih untuk mengedukasi masyarakat. Kita literasi untuk edukasi masyarakat karena memang masyarakat ini sebenarnya banyak aksesnya sih kalau mereka ingin mencari tahu. Cuma memang mungkin terkendala sama waktu, terkendala sama aktivitas masyarakat, sehingga untuk mencari tahu informasi itu jadinya sangat terbatas. Nah, terkadang menghadapi sesuatu atau dalam tanda kutip tadi panik, baru kemudian terdesak untuk mencari tahu. Nah, momen-momen inilah sudah ditipu baru cari tahu. Yes, ini yang dimanfaatkan sebenarnya oleh para penipu itu untuk menipu lebih dalam lagi nih. Nah, misalnya kita tidak mencatat nih nomor kontak center ya, nomor atau alamat email daripada perbankan yang kita miliki, bank yang kita miliki. Sehingga pada saat kita panik, ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada telepon yang masuk sesuatu dan lain hal, itu atau sesuatu yang kita butuhkan untuk menelpon call center, kita carinya di melalui online, melalui website. Nah, website itu sekarang juga banyak penipuan ya, banyak yang diubah, kontak centernya perbankan, nomornya di website apa semuanya. Kita panik, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita menelpon langsung yang ada di website tersebut, padahal itu mungkin bukan nomor kontak center yang resmi. Akhirnya berdampak kerugian-kerugian yang lebih jauh. Jadi memang kita harus kenali, benar-benar kita harus peduli, kita harus kenali kita menabungnya di bank mana, kontak center bank tersebut berapa, kalau kita mau laporkan pengaduannya kemana. Dan salah satu contoh lagi misalnya, saya beri contoh, kebetulan saya di Bank CIMB Niaga, saya beri contoh misalnya untuk beremail. Nah, beremail itu kan email resmi kami itu pengaduan kami di 14041@cimbniaga.co.id. Nah, mungkin ada yang mengarahkan ke 14041@cimbniaga.com. Itu aja sudah
berbeda. Iya. Masuknya ke yang lain. Heeh. Padahal familiarnya kan mungkin .com ya. Iya. .co.id dan .com itu kan belakangnya ya. Iya. Nah, tapi itu bisa diarahkan ke sana tuh yang tidak resmi. Akhirnya malah menimbulkan kerugian yang lebih jauh lagi. Nah itu kan juga memang tidak bisa kita pungkiri ya Pak Erwin, kondisi yang seperti itu memang sering terjadi dan yang akan mengalami kesalahan itu perbankannya ya, kena maki-makian gitu ya bahwa ini perbankan menipu kita gitu. Nah pernah enggak ada yang mengadukan seperti itu Pak? Ada Bu, jadi memang dalam tanda kutip nasib perbankan ya. Bukan hanya perbankan Bu, ke Bank Indonesia juga ada laporannya ya Mas Dedet ya. Iya. Ada kami seringkali berkomunikasi dengan Bank Indonesia, memang terkait pengaduan-pengaduan masyarakat. Ya kami mau tidak bisa juga sebenarnya menyalahkan di masyarakatnya, tapi kami selalu berusaha untuk edukasi, berusaha lebih jauh lewat forum yang dibentuk oleh Bank Indonesia ini salah satunya, supaya masyarakat itu benar-benar mendapatkan edukasi. Jadi mereka tidak hanya membuka rekening, tidak hanya menabung, tapi juga tahu bagaimana menjaga keuangannya, menjaga rekeningnya itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya perbankan punya juga kewajiban untuk menjaga mereka, tapi kita sebagai pemilik harusnya juga punya kewajiban untuk menjaga milik kita. Iya. Menarik ini ya kalau kita bicara soal kartu. Ini baru mulai dari kartu debit, kartu kredit, ini sudah sampai ke bagaimana kita peka terhadap apa yang kita punya ya. Sebenarnya kan tadi sudah dibahasakan seperti Mas Dedet tadi bahwa kalau punya iming-iming 100 juta dari kemampuan 10 juta ini kan mencurigakan ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa jangan sampai kebablasan ketika menggunakan kartu kredit. Mestinya kartu kredit itu harus beriring dengan kartu debit barangkali ya Mas Dedet ya. Bahwa ketika kekuatan kita di kartu debit dengan kemampuan tabungan, tentunya dengan berharap bisa membackup pembayaran kartu kredit yang dimanfaatkan gitu ya. Biasanya seperti itu. Gitu ya Mas Dedet. Iya, jadi sebenarnya perlu mindsetnya perlu kita set dulu nih. Didesain dulu nih. Ya. Jadi jangan sampai pikirannya adalah begitu saya pegang kartu kredit, saya bisa gunakan sepuas-puasnya. Ya. Nah, kalau udah mindsetnya seperti itu, artinya kan ujung-ujungnya kan konsumtif. Nah, kalau konsumtif, kan kemampuan seseorang itu misalnya tadi ya dikasih plafon misalnya 10 juta, sementara kan anggaplah gajinya setengah dari itu. Itu kan masih sebenarnya masih mencukupi kalau dia tidak ambil plafon maksimal gitu. Jadi kalau untuk saya hanya sekedar mungkin untuk berjaga-jaga ya prinsipnya kartu kredit ini misalnya tiba-tiba mungkin dia harus berobat tapi belum kebutuhan mendadak sih sebenarnya ya. Kalau mindsetnya seperti itu saya rasa sih aman. Itu bagus sebenarnya untuk berjaga-jaga, jadi pinjam dulu lah ibarat ke perbankan gitu. Dia gak punya cash. Cuma kalau mindsetnya tadi misalnya udah gunakan semaksimal mungkin, sementara dia kebutuhannya dia pasti ada kan setiap bulan gitu. Nah kalau digunakan semaksimal mungkin, nanti dia nggak bisa bayar. Memang di kartu kredit itu kita bisa bayar minimal ya Pak Erwin ya. Iya, minimal 50.000 biasanya ya. Ada pembayaran gitu, minimal. Tapi jangan lupa, begitu pembayaran minimal dilakukan, mulai saat itu juga bunganya akan berjalan. Karena numpuk ada sisa kelebihan itu ya. Karena misalnya anggaplah tadi dia pakai 10 juta contoh ya. Dia pakai 10 juta, dia hanya mampu membayar 1 juta. Nah kalau di kartu kredit kan biasanya 10% dari total tagihannya. Oke, dia bayar 1 juta. 9 juta lagi itu akan jadi pokok untuk ke bulan berikutnya. Nah belum lagi nanti dia pakai lagi bulan berikutnya. Nah artinya itu kan udah tidak baik ya konsumtif kayak gitu. Jadi jadinya nggak produktif gitu penggunaan kartu kreditnya. Jadi kami menyarankan kalau dari 4PK kita selalu mengedukasi masyarakat itu bijaklah dalam bertransaksi. Bijaknya itu nggak hanya tadi dari aspek keamanannya saja, tapi tahu dulu nih ini kartu kredit ini sebenarnya untuk apa? Kartu debit untuk apa? Kalau kartu debit dihabis-habiskan, silakan aja karena uangnya masing-masing gitu kan. Nanti kalau kartu kredit dihabiskan begitu nunggak kreditnya macet, yang pusing nanti Pak Erwin kan. Bukan gitu. Begitu ya Pak Erwin ya. Baik, kita tahan dulu dan pendengar Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0821 3333 9440 dan kita akan kembali setelah kita dengarkan lagu berikut ini. Digitalisasi semua jadi mudah, bayar cepat, hidup tambah indah. Tapi ingat jangan terlena, bijak pakai sehat jiwa raga.
matamu. Apa cerdas maju tanpa beban, mari kita pakai kris. Kendalikan hidupmu, jauhi judi online. Baik, masih kembali di program Lintas Informasi Sulawesi Selatan di kesempatan pagi hari ini, dan kita masih tentunya berbincang bagaimana aman bertransaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Tadi sudah cukup gamblang kedua narasumber kami memberikan gambaran bagaimana kemudian pengguna kartu debit dan kartu kredit ini tidak menjadi konsumtif dan lebih bijak ya dalam menggunakan kartu yang dimiliki. Karena tentunya apa yang Anda lakukan sebenarnya resikonya Anda sendiri yang akan dapatkan. Nah,
Dari juga dijelaskan lebih jauh bahwa ternyata Bank Indonesia bagian dari kepekaannya membentuk Forpeka ya, dan ini sebenarnya membantu masyarakat kita untuk bisa mengenali bahwa kartu yang Anda miliki saat ini bukan sekedar sebagai kartu saja begitu, digunakan seenaknya begitu ya. Tapi ternyata itu harus ada hal-hal yang dijaga karena ternyata modus penipuan cukup banyak ya hanya karena menggunakan kartu ini. Nah, kembali ke Mas Dedet sekarang nih. Ya. Mas Dedet, tadi kan kita sudah mencoba mengedukasi masyarakat kita untuk peduli pada dirinya sebenarnya ya. Ya. Ini kan tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya yang bermasalah humannya nih, ya orangnya gitu ya. Nah, kalau tidak pandai-pandai mengelola kartu yang dimiliki akan kebablasan dan berimpact pada masalah lebih besar pastinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Nah, kedepannya nih kira-kira edukasi macam apa lagi yang bisa dilakukan oleh Forpeka untuk bisa lebih jauh lagi menyadarkan, ibaratnya kalau orang ini di guncang-guncang gini, sadar-sadar nih bahwa Anda itu menggunakan kartu ini sebenarnya jangan seenaknya gitu. Gimana sih Mas Dedet? Iya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Jadi memang kami di Forpeka, Bank Indonesia dan seluruh perbankan di Sulawesi Selatan itu gencar nih Bu menyampaikan lewat berbagai kanal. Salah satunya mungkin lewat radio ini yang juga ini streaming ya di YouTube. Nah, di samping itu kita juga gencar di sosial media karena kita ketahui memang sosial media salah satu kanal yang cukup efektif ya untuk saat ini. Jadi coba dicek kalau Bapak Ibu bermain sosial media di Instagram itu ada peka_sulsel. Nah, jadi di situ akan kami diseminasikan tuh, kita berikan informasi-informasi terkini bagaimana modus-modus penipuan misalnya terkait dengan kartu debit atau kartu kredit, modus-modus penipuan social engineering yang dilakukan oleh penipu untuk saat ini, terus teknologi apa yang terbaru, terus apa yang harus diwaspadai, terus apa yang harus dijaga, itu ada semua di situ informasi-informasi itu. Dan ke depan memang kita akan terus gencar dan nggak akan pernah bosan karena itu tadi kita balik lagi ke pembicaraan sebelumnya Pak Erwin tadi menyampaikan kami juga menerima pengaduan di Bank Indonesia. Itu kalau kita lihat di Bank Indonesia minimal dalam seminggu itu ada aja satu pengaduan dan rata-rata itu kebanyakan kartu kredit yang korban penipuan gitulah kita bisa katakan gitu, karena macam-macam memang modusnya, tapi kebanyakan itu adalah mereka itu berhasil dimanipulasi oleh si penipu sehingga mau memberikan PIN, mau memberikan OTP gitu ya. Jadi kan kalau kita transaksi kartu kredit online itu kan begitu kita transaksi itu kan nggak akan langsung berhasil transaksinya. Harus ada dulu one time password dikirimkan ke handphone kita biasanya. Yang terdaftar ya. Betul, yang terdaftar yang terhubung dengan kartu itu. Nah, one time password itu harusnya juga nggak boleh diberikan ke siapapun. Jadi begitu orang itu berhasil dimanipulasi, dia mau memberikan itu sehingga si penipu tahu one time passwordnya, berhasil transaksi menggunakan kartu kredit si nasabah, nanti yang ditagihkan nasabahnya. Iya, benar. Si penipu dapat barangnya. Enak ya. Yang dapat enaknya. Gitu. Jadi kita akan terlalu gencar memberikan sosialisasi dan kami pun di Bank Indonesia setiap ada festival, kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, itu selalu kami berikan edukasi terkait dengan pembayaran digital ini. Karena itu tadi alasan utamanya adalah inovasinya berkembang sangat pesat, eksponensial pertumbuhannya, sementara literasinya tidak tumbuh eksponensial, bahkan linear gitu pertumbuhannya. Jadi itu perlu kita cermati sama-sama, makanya kami mengajak rekan-rekan dari perbankan untuk berkolaborasi. Karena kalau Bank Indonesia sendiri itu nggak bisa Bu Fitri, karena yang berinteraksi dengan masyarakat langsung yang ketemu itu perbankan. Itu adalah perbankan. Jadi kita biar satu tema dengan menggunakan satu bahasa, artinya tema komunikasinya nanti sama, terus bahasanya sama, jadi didiseminasikan, diinformasikan lewat seluruh kanal yang ada, baik di Bank Indonesia maupun di Peka Sulsel tadi di Instagram maupun kanal-kanal yang dimiliki oleh teman-teman perbankan nanti. Jadi kami harapkan literasi, pemahaman atau kecakapan lah kita bilang itu bisa meningkat gitu, dan kasus-kasus penipuan-penipuan online berbasis social engineering itu bisa kita minimalisir lah di Sulawesi Selatan. Baik, nah ini kan ada juga
penipuan yang ke Pak Erwin dulu nih. Penipuan yang terjadi itu ada pemalsuan kartu bisanya gitu Pak ya. Terus juga mungkin data dari kita ya sebagai nasabah misalnya juga bagaimana resiko-resiko semacam ini bisa dijaga oleh pihak perbankan dan bagaimana kemudian masyarakat kita bisa edukasi untuk bisa menjaga ini Pak, tidak terjadi pemalsuan dan sebagainya. Iya, baik Bu Fitri. Cara memang kita harus menjaga yang seperti tadi sempat juga disampaikan bahwa sebenarnya itu harus dimulai dari diri sendiri kita, Bu Fitri. Iya. Jangan sampai kita berada dalam keadaan yang panik. Kalau memang tadi unsurnya langsung penipuan ya, dalam keadaan yang panik kita ditanyakan untuk verifikasi data, kita langsung sebutkan. Ya. Nah, bank, petugas perbankan itu sebenarnya itu tidak pernah menanyakan untuk data-data pribadi, data-data yang sifatnya benar-benar pribadi. Kalau itu bukan terkait dengan benar-benar kebutuhan daripada nasabah tersebut sendiri. Nah, jadi kita jangan sampai terkecoh dengan hal-hal yang sifatnya penipuan seperti itu. Kemudian disampaikan oleh Mas Dedet tadi, OTP itu jangan sampai juga ketika kita tidak melakukan transaksi, kemudian kita dihubungi dan kita disuruh menyerahkan OTP yang masuk ke HP kita, kita serahkan. Nah, jadi kalau kita tidak merasa sama sekali melakukan transaksi, tidak melakukan transaksi apapun baik itu online maupun juga offline, ya kita jangan sama sekali menyerahkan data pribadi kita. Jadi itu yes, kita harus menjaga benar-benar PIN kita, data pribadi kita, dan juga kalaupun kita bertransaksi kode OTP kita itu harus benar-benar pastikan bahwa kita sendiri yang melakukan transaksi tersebut. Baik. Ada beberapa yang dimaksud dengan data sensitif. Apa saja itu kira-kira data sensitif itu, Pak? Iya, data sensitif itu sebenarnya data yang berhubungan sama pribadi kita personal atau personal yang sebenarnya itu biasanya harusnya tidak mirip ya satu sama lain ya. Nah, misalnya itu nama ibu kandung. Nah, nama ibu kandung itu pastikan saudara kandungnya yang sama ya, di luar daripada itu pastinya berbeda. Nah, termasuk juga kalau kartu itu kan di belakang, kartu kredit itu di belakangnya biasanya ada 3 digit. Nah, 3 digit nomor itu juga sebagai pengamanan kartu. Nah, itu tidak boleh diserahkan ke sembarang orang. Nah, makanya kartu itu harus benar-benar kepemilikan kartu itu harus di kita, harus kita yang pegang. Tidak di misalnya minta tolong diambilkan duitnya, jangan ya? Jangan, tidak bisa. Ya, jangan sampai ya Mas Dedet ya. Kan ada juga tuh yang biasanya malas gitu Pak Erwin. Malas keluar rumah. Tolong dulu. Ini nomor PIN-nya ambilin duit saya. Ingat lagi ya disampaikan tadi bahwa pribadi ini adalah kepemilikan pribadi. Kalau kepemilikan pribadi itu penggunaannya tentunya harus digunakan oleh pribadi itu sendiri. Jangan sampai dipindah tangankan ya seperti itu. Akibatnya kita serahkan PIN kita ke orang tersebut, itu berarti sudah tidak menjadi kepemilikan pribadi lagi, tidak menjadi rahasia lagi. Iya, begitu ya. Jadi kepercayaan juga itu penting ya. Mungkin kalau terlalu percaya ya ayo silakan ambil bantu saya ambil di ATM misalnya. Tapi kalau pada istri boleh kayaknya. Karena kan katanya uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Masalahnya menteri keuangannya di situ, Pak. Iya, betul. Kalau malah dia enggak dikasih kayaknya ada bahaya tuh dalam rumah tangganya. Iya. Kalau kartu kredit khusus itu sebenarnya bisa mungkin Mas Dedet ya, karena kan ada kartu tambahan. Betul. Ada juga yang nama ini penting nih untuk diketahui, dikira cuman kartu itu. Ada kartu tambahan boleh. Ya, jadi kalau anggota perbankan, keluarga ya. Betul sekali. Itu kartu kredit itu selain kartu kredit utama, itu juga ada fasilitas itu namanya kartu kredit tambahan. Itu diperuntukkan memang khusus buat keluarga inti sih sebenarnya. Ya, jadi limit kreditnya itu adalah limit gabungan. Jadi yang membayar jadi sebenarnya cuma satu saja limitnya. Jadi yang membayar sebenarnya adalah pemegang kartu utamanya. Uang istri, uang suami kata Mas Dedet, tapi tetap Mas Dedet yang bayar. Jadi yang punya ibaratnya ya kayak kartu keluarga gitu ya. Jadi utamanya ada sama bapaknya, yang lain ini boleh ya dapat kartu. Betul. Jadi semuanya. tanggung jawabnya sebenarnya tidak beralih. Tanggung jawabnya tetap ke Mas Dedet. Jadi pemberian kartu tambahan itu harus seperti persetujuan daripada pemilik kartu utama.
Oh, tidak langsung dibikin Betul. begitu. Jadi kalau ini perlu penting nih, yang konsumtif nih, jangan sampai mau menipu orang tua ya. Dikiranya mungkin mudah kalau orang bapaknya ini udah punya kartu kredit, dia bisa nyelonong bikin, enggak ya, harus izin sama bapak gitu ya. Betul. Terus juga kalau limitnya 5 juta, jangan kepikiran punya kamu sendiri ya. Ini Sharing. sharing. Iya. Ini bahaya nih. Nah, ini tadi juga sudah ada beberapa yang kita singgung tentang resiko-resiko penipuan ya. Kita ke Mas Dedet dulu nih. Nah, Mas Dedet, kalau kita lihat potensi yang ada, tentunya Bank Indonesia berupaya terus untuk melakukan upaya-upaya pengamanan dan keamanan bertransaksi yang terjadi di negara kita sini ya, khususnya untuk Sulawesi Selatan juga pasti ini jadi corong pandangan Bank Indonesia Sulsel. Nah, kalau melihat potensi tadi bahasanya bahwa begitu banyak aduan, kalau melihat aduan-aduan yang masuk ini, kira-kira apa langkah yang sudah dicoba untuk dilakukan BI untuk semakin meminimalisir aduan-aduan akibat efek penipuan-penipuan ini, Mas Dedet? Iya, memang aduan itu kan tadi saya sampaikan ya, ada aja yang datang dan rata-rata yang memang paling banyak di Sulawesi Selatan paling banyak memang kartu kredit. kartu kredit. Itu tadi karena belum adanya kecakapan atau literasinya yang masih kurang. Jadi itu tadi dia dibikin terdesak, dia harus diminta OTP tetap dikasih gitu, dan semua data-data yang terkait membuat orang itu bisa bertransaksi menggunakan kartu itu gitu. Nah, jadi kami di Bank Indonesia itu dengan 4PK itu tadi tidak henti-hentinya sebenarnya memberikan edukasi gitu, Bu Fitri, edukasi ke masyarakat, dan juga setiap pengaduan yang masuk tentu kita tindak lanjuti. Karena gini, begitu pengaduan masuk kartu kredit yang dia bilang penipuan, itu akan sangat sulit kita melakukan verifikasinya. Jadi agak sulit ya? Karena kadang kita nggak tahu apakah benar nggak dia ditipu. Atau jangan-jangan dia pakai sendiri, mengaku ditipu gitu. Tapi sejauh ini yang kami temukan memang yang datang mengadu ke sini memang bisa menunjukkan kronologi yang jelas transaksinya, dan kami akan eskalasi itu karena Bank Indonesia itu di fungsi perlindungan konsumennya itu memiliki peran fasilitasi, Bu, fasilitasi. Jadi sebenarnya yang perlu kita eskalasi itu adalah ketika adanya dispute nih antara si nasabah dengan si perbankan. Misalnya contoh, anggaplah dia bertransaksi gitu ya. Anggap dia bertransaksi, tapi ternyata di banknya itu mencatat lebih banyak nominalnya, contoh gitu. Ada dispute kan di situ. Si nasabah bisa menunjukkan saya transaksi hanya misalnya 5 juta, tapi kok saya ditagihkan 7 juta gitu misalnya. Jadi, nah itu kita bisa fasilitasi itu, kita akan eskalasi ke perbankan yang bersangkutan. Ada pengaduan seperti ini, tolong ditindaklanjuti. Jadi nasabah itu harusnya datang ke penyelenggara dulu. Penyelenggara dalam hal ini perbankan yang mengeluarkan kartu gitu ya. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan penipuan ini memang agak sulit. Ranahnya sebenarnya udah ranah ke penegakan hukum gitu. Nah, jadi begitu penipuan harusnya kami di Bank Indonesia pun juga sulit memverifikasinya bahwa benar nggak dia ditipu, benar nggak dia, jangan-jangan dia yang transaksi sendiri yang pakai gitu. Gitu ya. Ya, jadi kami yakin di perbankan juga akan seperti itu arahnya. Jadi makanya yang paling penting, yang paling fundamental di tahap awal itu adalah pahami dulu produk yang kita pakai ini. Jangan sampai udah kena, baru kita mawas diri, baru kita sadar gitu. Nah, begitu udah kena itu kan sebenarnya akan sangat sulit gitu. Mau dikembalikan uangnya udah dibawa sama orang, diverifikasi sama perbankan, ya dia yang bertransaksi, OTP-nya dia kasih gitu. Walaupun benar gitu ya, tapi kan perbankan ngelihatnya dari sisi sistem perbankan, ada OTP kok sebagai ini ya, sebagai safety-nya ya, safety layer keduanya gitu ya. Ini OTP-nya dimasukin gitu. Artinya kan OTP itu bocor juga gitu, dan dia memberikan secara sukarela. Artinya kan kerugiannya jadinya ke si nasabah yang bersangkutan gitu. Jadi makanya kami tidak henti-hentinya itu edukasi dan kita sebarluaskan. Kalau Bu Fitri jalan-jalan ke bandara, itu di bandara kita juga ada tuh konten edukasi yang kita sebarkan supaya masyarakat itu tahu apa yang perlu mereka jaga, apa yang nggak boleh di-share kepada orang lain yang sehingga menyebabkan kerugian finansial kepada mereka gitu.
Iya baik. Tadi bicara PIN OTP ya. Di kartu kredit kan juga bisa seperti debit ya, bahwa bisa ngambil duit dalam bentuk cash ya ke ATM ya, sama layaknya dengan debit, benar ya Pak Erwin ya? Iya. Iya. Nah kira-kira untuk menjaga supaya keamanan kita di ATM itu gimana Pak? Kalau tadi kan itu Iya, mungkin betul. apa terjadi biasanya di proses penipuan, tapi kalau di transaksi langsung di ATM Iya. gimana tuh? Jadi Bu Fitri, kartu kredit itu memang bisa juga mengambil uang cash langsung di ATM, tapi perlu diingat yang diambil itu adalah uang kredit. Jadi bukan sekali lagi bukan diingatkan uang ya. debit, karena beda. Kalau yang dimasukin kartu debit itu uang tabungan ya, itu dipotongnya dari tabungan kita yang ada. Tapi kalau yang dimasukin adalah kartu kredit, itu yang keluar adalah uang kredit juga. Jadi jangan sampai nih, oh karena boleh nih masuk ke ATM kan, ibaratnya ATM kan keluar duit nih. Oh jadi kalau kartu kredit diterima ATM, oh ini duit saya sudah nih, bukan duit kredit. Itu akan masuk Tetap menjadi harus dibayar. tetap harus dibayar, itu menjadi uang kredit, menjadi utang kredit ya. Iya. Jangan sampai salah persepsi dulu nih. Nah, terus kalau kita mau bertransaksi di ATM, Ya. memang sekarang kan kalau kita lihat juga sangat banyak sekali ya. Ya. Salah satu sumber penipuan itu melalui ATM. ATM benar. Ya, memang kita benar-benar harus menjaga. Pertama kita harus masuk benar-benar kita pastikan bahwa ATM tersebut itu aman. Nah, caranya memang salah satunya mungkin kalau faktor lingkungan, kita harus melihat dulu lingkungan kita, jangan sampai nih kita masuk ke ATM ternyata ada di belakang yang sudah buntuti kita nih. Ada ikuti kita, sudah ada niat buruk sama kita, ya kan? Nah, kita masuk, kita sudah ditunggui, dijaga nih. Sudah ditahu nih, biasanya kan ambil ke ATM itu kan identik dengan ambil uang nih. Uangnya, ya kan, sudah dijaga duluan nih, wah keluar dari ATM nih, langsung nih saya sergap gitu kan. Kita mesti pastikan aman dulu tentunya kan sekeliling kita. Yang kedua, kita mesti pastikan juga bahwa di ATM tersebut itu tidak ada alat-alat lain yang terpasang. Baik. Nah, biasanya tidak ada kamera-kamera di luar daripada yang ada di mesin ATM itu. Biasanya kan kameranya itu ada di dalam mesin ATM-nya. Ya, kemudian pada saat kita menekan tombol PIN, usahakan itu selalu menutup. Kita selalu tutup tangan kita di atas, baru kita menekan PIN. Ya. Jadi dua tangan kita, satu menutupi, satu tangan kita menekan PIN. Sehingga kalau ada kamera atau ada benda-benda lain yang berusaha untuk mencuri data kita, mencuri PIN kita, itu kita bisa aman, bisa safety juga. Nah, pastikan juga, karena biasanya kalau tidak keluar itu duit atau uangnya tidak keluar, itu kan kita langsung panik tuh. Kita langsung cari ada nomor telepon call center di situ yang stiker tertempel di ATM. Nah, jangan salah, di situ juga bisa terjadi penipuan. Ada Bisa yang jadi, stempel di situ, yes, ada sudah yang tempel menempel di situ maksudnya. yang berbeda nih nomornya dengan nomor call center yang resmi. Makanya tadi kami menyampaikan di awal, sebisa mungkin kita sudah mengetahui, sudah save duluan di handphone nomor kontak center resmi daripada setiap bank yang kita punya. Jadi kita tidak perlu melihat ke sana, kita hanya tinggal cari namanya di handphone kita, kontak kita, kita langsung telepon. Itu tentunya jauh lebih aman, jauh lebih pasti. Itu sih Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Erwin. Di penghujung perbincangan kita, saya ke Mas Dedet. Ada pesan buat masyarakat kita nih Mas Dedet. Ya. Supaya pesan bisa aman bertransaksi. Baik Bu Fitri, jadi pesan saya cuma tadi yang tagline dari Peka, tolong kita sampaikan ke masyarakat, siapapun yang mendengar siaran ini, sampaikan juga kepada keluarganya, temannya, untuk peka, peduli, kenali, dan adukan. Peduli itu apa? Peduli itu peduli dengan produk yang kita pakai. Jadi apa yang boleh di-share datanya, apa yang tidak diboleh di-share, apa yang menjadi konsumsi itu personal, itu peduli. Dan peduli juga untuk ngecek, kalau kartu kredit itu kan ada billing transaksi. Nah itu peduli juga tuh dicek, tolong peduli itu. Terus kedua, kenali. Apa yang harus dikenali? Kenali siapa yang mengeluarkan kartu ini, misalnya Bank X. Bank X ini call centernya apa, emailnya apa, pengaduannya kemana. Nah terakhir kalau memang sudah terjadi misalnya ada transaksi yang mencurigakan, silakan diadukan. Nah adukan itu ke call center yang tadi, call center perbankan yang sudah kita menjadi nasabah di perbankan tersebut gitu. Jadi adukan kalau ada transaksi, dan kalau misalnya ada transaksi udah jebol misalnya, mohon dilakukan blokir dulu, adukan langsung diblokir. Makanya itulah penting tadi Pak Erwin sampaikan bahwa pahami bahwa kenali kontak center yang benar itu adalah ini, dan begitu terjadi penipuan atau terjadi fraud,
kita bisa langsung adukan, blokir dulu kartunya supaya tidak lebih besar lagi kerugiannya. Mungkin itu aja pesan dari saya, Bu Fitri. Luar biasa ya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Banyak sekali yang sebenarnya ingin kita tahu karena sebenarnya mau tidak mau potensi pengguna kartu debit dan kredit di masyarakat kita semakin meningkat setiap tahunnya. Dan pastinya juga kalau Anda sadar bahwa membuka rekening itu sebenarnya untuk hal yang baik juga untuk Anda, pasti Anda akan merasa lebih aman daripada menyimpan secara konvensional. Baik, di kebersamaan ini saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hamid Pagara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, mari kita mulai sekarang untuk membayarkan pajak tak bisa melalui aplikasi Pakinta, pajak terintegrasi dan terdigitalisasi yang tersedia baik di App Store maupun di Play Store. Aplikasi Pakinta sendiri adalah sebuah inovasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk senantiasa memudahkan masyarakat Kota Makassar untuk membayar